Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa nu'minu bi anna kalimatihi atamul kalimat sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam wa husnan fil hadith. Dan kita beriman bahwasanya kalimat-kalimat Allah adalah kalimat-kalimat yang paling sempurna. Dan itu adalah keyakinan Ahlussunnah bahwa sifat-sifat Allah adalah paling sempurna, walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah sifat-sifat yang paling tinggi, yang paling sempurna. Pendengaran Allah adalah pendengaran yang paling sempurna, penglihatan Allah adalah penglihatan yang paling sempurna, termasuk diantaranya adalah kalam Allah adalah kalam yang paling sempurna. Itu keyakinan Ahlussunnah, ya. Keumuman firman Allah, walillahil matsalul a'la. Sidqan fil akhbar, kalamullah itu ada yang berupa berita, maka kalamullah adalah yang paling asdaq, yang paling sesuai dengan kenyataan. Tidak ada di dalamnya kedustaan. Sidqan fil akhbar, benar di dalam pengkabaran. Tidak ada kedustaan meskipun hanya satu titik atau lebih kecil daripada itu. Berbeda dengan ucapan manusia. Kita sudah berusaha untuk benar-benar jujur, tapi pasti ada di sana kekurangan. Ada ucapan kita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Adapun firman Allah maka dia adalah asdaqul kalam, ucapan yang paling benar. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sungguhnya ucapan yang paling asdaq, yang paling benar adalah kitabullah, Al-Quran. Sehingga orang yang berbicara berdasarkan Al-Quran shadaq, maka dia telah jujur, benar ucapannya. Kalau dia berdasarkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah jujur semuanya adalah kebenaran mutlak. Tidak ada kedustaan di dalam kalamullah tadi, di dalam Al-Quran. Dan Allah SWT mengatakan wa man asdaqu minallahi hadithan, dan siapakah yang lebih benar ucapannya dibandingkan ucapan Allah SWT. Sehingga beliau mengatakan di sini sidqan fil akhbar, Allah SWT ucapannya adalah benar di dalam pengkabaran. Sehingga kewajiban kita adalah membenarkan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, karena di dalamnya adalah ucapan yang benar. Kemudian beliau mengatakan wa adlan fil ahkam, adil di dalam hukum-hukumnya. Di antaranya adalah hukum-hukum yang isinya adalah pembebanan kepada manusia. Di sana ada perintah, di sana ada larangan. Maka Allah SWT Maha Adil. Adil maksudnya tidak ada kezaliman di dalamnya. Allah ketika mensyariatkan misalnya tentang pembagian waris, anak dapat sekian, istri dapat sekian, suami dapat sekian, maka itu adalah adil seadil-adilnya. Tidak ada kezaliman di dalamnya. Wanita berhak demikian, laki-laki didahulukan atau dia mendapatkan keutamaan di atas wanita, maka ini adalah keadilan. Ya, seorang anak diharuskan berbakti kepada orang tua menyayangi anaknya, ini adalah keadilan. Zakat, ya, diambil dari orang yang kaya. Apabila dia memiliki kambing misalnya, sampai berapa ekor baru dikeluarkan zakatnya, jumlah zakatnya berapa, itu adalah keadilan. Adlan fil ahkam. Hukum-hukum Allah semuanya adalah adil. Sehingga orang yang dia menghukumi manusia berdasarkan Al-Quran, maka dia adalah orang yang adil. Kalau kita ingin menjadi orang yang adil, hendaklah kita menghukumi manusia berdasarkan Al-Quran. Karena dia di dalamnya adalah berasal dari Allah SWT yang maha bijaksana, Al-Hakim, dan di dalamnya adalah keadilan semata. Demikian pula di dalam hukum, ya, hukum balasan misalnya, Allah SWT apabila menyiksa, mengadab seseorang, maka Allah mengadab dengan adil dan tidak ada kezaliman di dalamnya. Adlan fil ahkam wa husnan fil hadith, ya, dan baik di dalam ucapannya. Baik di dalam ucapannya maksudnya adalah kalimat-kalimat yang Allah SWT gunakan, ini adalah kalimat-kalimat yang paling fasih. Yang dimaksud dengan kalimat yang fasih adalah kalimat yang paling menunjukkan kenyataan, paling menunjukkan maknanya, itu kalimat yang fasih. Maka kalamullah ini mencapai puncaknya dalam kebagusan kalimat yang dipakai, uslub-uslub yang dipakai. Maka ini adalah mencapai puncak kesempurnaan. Allah SWT mengatakan, Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah dialah yang menurunkan
kitab yang paling baik. Makna paling baik di sini diantaranya adalah ya baik di dalam pemilihan kalimat-kalimatnya, dia adalah kalimat yang paling fasih. Ini adalah beberapa sifat kalamullah yang disebutkan oleh muallif, diambil dari beberapa ayat. Dan Allah SWT mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Allah sidqan wa adla. Dia adalah sidq, benar, wa adla, dan dia adalah adil. Para ulama menjelaskan sidqan wa adlan, sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam. Benar di dalam pengkabaran, pemberitaan, dan dia adalah adil di dalam mengeluarkan keputusan atau di dalam menghukumi. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat Allah adalah sempurna. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah, wa man asdaqu minallahi haditsan. Dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Dalil bahwasanya firman Allah semuanya adalah sidq, semuanya adalah kebenaran semata di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-87. Kemudian beliau mengatakan wa nu'minu bi annal Qur'an al-Karim kalamullahi ta'ala. Dan kita sebagai ahlu sunnah meyakini bahwasanya Al-Quranul Karim adalah ucapan Allah. Setelah beliau berbicara secara umum tentang sifat kalam, maka beliau menyebutkan tentang keyakinan kita terhadap Al-Quran, bahwasanya Al-Quranul Karim ini adalah kalamullah, termasuk di antara firman Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pensifatan Al-Quran dengan Al-Karim disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya dia adalah memiliki sifat karim. Artinya karim adalah pemurah, yang mulia. Ada yang mengatakan kenapa disifati dengan karim? Karena orang yang membaca Al-Quran ini dia akan mendapatkan pahala yang banyak, ya, sehingga dia disifati dengan karim, pemurah. Ya, sebagaimana dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillah kutiba lahu bi kulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan ditulis dari setiap huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka banyak pahala orang yang membaca Al-Quran sehingga dia disifati di dalam Al-Quran dengan Al-Karim. Kemudian dia adalah kalamullah. Al-Quran ini adalah kalamullah. Kemudian beliau mengatakan takallama bihi haqqan. Ya, Allah berbicara, mengucapkan Al-Quran ini haqqan, dengan sebenar-benarnya. Nah, insyaallah pembahasan tentang masalah Al-Quran adalah kalamullah, dan akidah Ahlussunnah tentang masalah Al-Quranul Karim ini insyaallah akan kita lanjutkan pada edisi berikutnya biiznillah. Adapun sekarang maka kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Semoga Allah SWT menjaga kita semuanya, menjaga hati kita, istiqamah kita di atas Islam ini sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang bisa kita sampaikan, dan sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.